Halo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan update untuk Bitcoin dan juga untuk altcoinnya nanti mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 ya, akan saya update itu XRP sesuai janji saya. Kalau misalkan kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video. Dan kemarin juga sudah saya update ya untuk update Bitcoinnya. Jadi ya kita mulai untuk di XY-nya terlebih dahulu aja ya. Jadi memang terakhir kali pembahasannya di sini adanya ya trendline garis warna kuning ini lah ya. Ini menjadi area batas ataupun resistnya dia lah untuk di XO ini bermain secara hourly time frame secara 1 jam. Jadi kita bisa lihat terakhir kali dia istilahnya false break ya, kemudian drop ya, kena reject, kemudian mantul di supportnya, and then terakhir kali ini ngetes kemudian kena reject lagi. Sekarang ini posisinya dia lagi retest di EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jam. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat untuk dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir, maka ini menjadi beberapa golden ratio plus juga di situ adanya confluence of support. Ini mungkin akan saya tandain aja ya. Di antara retracement 0,5 sampai 0,3-nya itu di sekitaran 112,78 sampai 112,933. Plus sekarang lagi di testing sama si di XOSO ini menjadi golden ratio. Apakah dari area sini dia mampu untuk lanjut naik lagi gitu yang ngejar ke resistance terakhirnya dia di garis warna kuning ini, dan bahkan mampu break menuju ke next strong resistance di box merah. Tapi kalau misalkan dari area sini dia gagal maintain, ya nggak mampu ya untuk dia bisa breakdown. At least dia ngetes lagi ke area supportnya di box putih ini di sekitar ya range 111,8 sampai 112,1 untuk di XY. Jadi memang sekarang ini menjadi area krusialnya dia. Jadi kalau misalkan dia naik ya market itu nggak terlalu bagus lah performnya. Cuman kalau misalkan bahkan dia breakdown, ya at least untuk jangka pendek atau short termnya ya lumayan oke lah untuk market teman-teman. At least dikasih napas dulu lah ya. Jadi memang ini menjadi area pentingnya untuk CDXY. Buat yang nanyain secara jangka pendeknya bagaimana, ini sudah saya infokan untuk secara time frame 1 jam. Nah kemudian kalau misalkan kita geser ke secara time frame daily, ya secara overall gimana bro ya. Kalau menurut saya ya memang ini kita bisa lihat masih uptrend teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini semenjak 4 Februari 2022 dia berada di garis warna merah ini yang saya tandain ya. Dia uptrend di atas ini ya, sempat drop lagi, mantul lagi, drop lagi, mantul lagi, dan ini belum di testing lagi sama si di XY. Jadi kalau misalkan pun dia drop ya, even dia drop pun di sini masih adanya trendline support. Jadi jangan lupa ataupun mengabaikan garis warna merah ini, bisa mungkin kalian manfaatkan juga ya. Tapi kalau misalkan kita pengen lihat market itu lebih bagus lagi, lebih bisa dibilang lebih punya power lagi ya, at least kita mesti lihat untuk di XY breakdown dari si trendline supportnya atau garis warna merah ini. Ya dia terbreakdown, ya udah kita bisa lihat berarti sangat-sangat positif untuk market, nggak cuma di kripto teman-teman ya. Jadi selama dia masih di jalur uptrendnya dan juga berada di atas garis support ini, garis warna merah, ya kita nggak terlalu bisa ekspektasi banyak. Palingan kalau dia koreksi-koreksi kecil ya kayak dikasih napas-napas sedikit lah untuk market ya. Secara overall itu aja untuk di XY. Kemudian untuk USDT dominance secara time frame 1 jam, kemarin juga pembahasannya di sini dia ketahan di retracement 0,3 sampai 0,5. Saya ambil dari swing high ke swing low-nya yang terakhir. Maka di sini dia lagi testing kemarin itu ya teman-teman, di sini di antara 7,76 sampai 7,83% di box biru ini kita yang saya tandain ya. Kemudian dia breakdown sekarang dan retest di area box merah ini. Nah box merah ini kan memang beberapa kali pembahasan ini menjadi area resisten yang cukup kuat untuk USDT dominance secara time frame hourly atau 1 jamnya, dan sekarang ini posisinya dia akan retest lagi. Nah yang perlu diwaspadai ya, sebelumnya juga memang seringkali mendapati pantulan. Nah kalau misalkan di sini benar-benar dia reject ya, di sini nggak istilahnya nggak mantul lagi gitu ya, nggak cuman ya bisa dibilang ya seperti fake out ya. Ketika memang dia nggak berhasil break ya, kemudian dia koreksi dulu, kemudian masuk lagi untuk mencoba break ya, berarti hitungannya seperti fake out terhadap range area golden ratio ini. Tapi kalau misalkan dia benar-benar dari sini dia melanjutkan penurunannya, berarti dead cat bounce bisa terjadi gitu ya. Untuk skenario nya dia bisa aja drop lagi lebih bawah, bahkan event sampai 7,3%, 7,35% gitu untuk si USDT dominance. Jadi memang ini menjadi area krusial untuk USDT dominance setelah memang dia kena reject nih teman-teman dari golden ratio yang saya ambil dari swing high ke swing low nya. Ya palingan itu aja yang bisa saya sampaikan, dan box merah ini kisaran berapa, 7,65 sampai 7,7% untuk USDT dominance secara time frame hourly. Oke. Next ini untuk si Bitcoin. Jadi
balik lagi pembahasan kemarin ya, saya sudah bahas, mungkin sedikit reminder aja. Di sini adanya trendline resistance yang kuat ya, di sini udah kena reject 2 kali dan powernya cukup strong ya. Takutnya kalau misalkan ya udah kita dikasih napas, maybe rebound sedikit lagi sebelum nanti dia benar-benar ke reject lagi kemudian drop signifikan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau drop signifikan, bahkan area 17.600 jebol itu kisaran berapa? Kemarin juga sudah saya sampaikan di kisaran 15.500 dan next target di 12.000 ya 800 12.900 dolar lah, atau sekitar 13.000 dolar untuk secara daily time frame. Tapi kalau memang market benar-benar dikasih napas dulu, at least di akhir Oktober sampai di awal di bulan-bulan November nanti, bisa aja dia bahkan mampu break dari trend resisten ini untuk ngejar seperti 21, 22 atau bahkan 25.000 dolar. Ya, jadi ini menjadi area krusial. Dan yang nanyain kalau misalkan dia terbreakdown ke reject ya, seperti sebelumnya ini kan trend resistannya ini benar-benar powerful nih, ngasih impact yang powerful banget. Dari sini kena reject ya, dia turun signifikan. Kemudian dari sini juga dia kena reject, turun signifikan. Nah, yang perlu kita waspadai seperti ini ya, seperti sebelumnya nih, 1, 2, takutnya memang dikasih naik dulu hanya sekedar retest, kemudian dia melanjutkan penurunannya bahkan lebih dalam lagi, ngejar ke beberapa area target yang tadi sudah saya sampaikan, atau bahkan sampai 12.900 12.800 dolar. Jadi itu untuk skenario terburuk buat yang nanyain ya, kalau misalkan dia memang terbreakdown ke kisaran berapa targetnya. Cuman saya juga punya bisa dibilang outlook yang lain lah ya, untuk yang tadi kan seperti triangle pattern. Dan di sini kalau misalkan dihubungkan ya untuk area trendline resistance-nya ya, kurang lebih sama di sini untuk trendline resistance-nya. Kemudian untuk trendline support ya, bisa juga kita pakai di sini ya, hubungkan di 1, 2 dan ketiga nih ya, 3 kali di testing. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, ini so far kalau yang saya lihat ini seperti falling wedge pattern ya di sini. Nih, seperti falling wedge pattern. Untuk bagian bawahnya di sini udah mantul nih 1, di sini 2, dan ini udah ketiga kali, teman-teman. Untuk bagian atasnya ini 1 dan 2 kali sudah di testing. Jadi memang untuk trendline support dan resistance ini bisa dipergunakan secara daily time frame untuk si Bitcoin. Dan untuk menjadi area krusialnya masih di sekitar 17.600 sampai 18.300 dolar ya. Ini di garis warna hijau ini yang saya tandain. Jadi memang kalau misalkan falling wedge pattern itu kecenderungannya untuk dia bisa dibilang pembalikan arah. Jadi kalau benar-benar market mau dikasih nafas gitu ya, untuk di bulan Oktober dan November ini, ya udah soon or later kita bisa melihat untuk good skenario-nya untuk si Bitcoin bisa breakout ya, mungkin retest dulu kemudian melanjutkan penguatannya, ngejar ke beberapa target resistance seperti 22.000, 25.000 dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan bad skenario-nya ya udah dia cuman retest aja seperti yang tadi saya infoin. Ini mungkin tanda panahnya saya ganti dengan warna merah aja ya untuk pembeda. Dia cuman naik, oke, retest doang di trend resistance-nya, kemudian kena reject ya, dia breakdown teman-teman. Breakdown dari beberapa area support krusialnya yang tadi sudah saya infokan. Kemudian ya mungkin adanya retest sedikit ya di sini sebentar. Nah, mungkin adanya retest sedikit sebelum dia melanjutkan penurunannya untuk ngejar beberapa area target secara daily. Untuk outlook yang ini tadi sudah saya sampaikan dan kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi memang ini menjadi area krusialnya dia ya. Buat yang nanyain kalau good skenario seperti apa, ya udah dia follow up untuk bisa dibilang seperti tanda panah kuning ini. Tapi kalau misalkan bad skenario-nya ya udah dia naik untuk retest doang. Di situ ada 534 dan 55, garis kuning dan biru ini secara daily ya udah dia retest kemudian drop, retest lagi untuk melanjutkan penurunan lebih dalam, ngejar beberapa target secara daily time frame. Palingan itu yang pengen saya sharingkan ke teman-teman sekalian, bagaimana menurut pandangan teman-teman. Next ini untuk pembahasan Bitcoin secara time frame hourly. Jadi memang untuk melanjutkan yang kemarin saya ambil dari swing low ke swing high-nya yang dia terakhir, maka kita mendapati ya dia memang tertahan, benar-benar tertahan precisely di retracement 0,5 ini nih teman-teman. Di sini ya dia benar-benar ketahan di sekitar 19.000 dolar, kemudian mendapati reaksi ya, sempat nge-spike sampai 19.400-an, kemudian drop lagi, retest lagi, kemudian sekarang ya at least dia mampu bertahan di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jamnya. Jadi buat yang nanyain kalau oke, seperti ini next target ke kisaran berapa bro? Oke, jadi ini akan saya ganti teman-teman untuk perspektifnya. Kita bisa gunakan untuk kakek Fibo lagi dari swing high ke swing low-nya yang terakhir. Dia bikin tail candle ini sampai 18.970 dolar ya. Dan menjadi area supportnya masih sama, dia ketahan tadi di box biru ini teman-teman. Nah sekarang ini dia lagi testing nih teman-teman ya, lagi akan testing di area resist terdekat
di retracement 0,3 atau sekitar 19.350, 19.460 dan 19.578 atau sekitaran 19.600 dolar. Nah, di situ juga kita bisa lihat sebelumnya ini mendapati menjadi support and then menjadi resistance. Ini menjadi resisten juga. Jadi memang ini beberapa area Fibonacci ya golden ratio ini sebelumnya juga memberikan dampak yang cukup lumayan untuk pergerakan harga Bitcoin sebelumnya. Untuk secara short term mungkin buat teman-teman yang scalping dan lain sebagainya bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area terdekat ini dulu gitu yang menjadi target resistennya. So kalau misalkan let's say dia mampu break ya udah menjadi next target ataupun ya next resistance yang akan divisit misalkan let's say seperti ini gitu ya progresnya untuk si Bitcoin ya bisa testing di swing high terakhirnya dia atau di sekitar ya 19.900-an sampai 20 ribuan dolar untuk si Bitcoinnya. Ini untuk good scenario nya. Tapi kalau misalkan oke dia di sini lanjut naik retest kemudian skenario dead cat bounce ataupun ya at least dia cuma tersatu ya bisa aja drop lagi ngetes lagi di sekitaran 18.900 sampai 19.000 dolar. Jadi ini bisa sekali diperhatikan. Nah, untuk beberapa golden ratio mungkin buat teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk scalping jangka pendek dan lain sebagainya ya untuk si Bitcoin. Tentunya untuk resist quote-nya pasti di swing high terakhirnya dia di sekitar 19.900-an dolar. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.